Halo semuanya, welcome to YouTube channelnya Trimot Management. Dan kali ini aku Devano Hidayat. Aku adalah owner dari CV Genevo Management Modeling School. Pastinya kesibukan aku yaitu aku ngurus agensi, terus bekerja beberapa sekolah untuk kelas acting, kelas modeling, dan kelas dancer, dan juga aku mengerjakan beberapa kegiatan instansi seperti ibu sosialita untuk modeling dan lain-lain. Jadi kalau untuk diri pribadi aku sendiri itu aku selalu merubah yang namanya hal yang bakal menghancurkan karir aku. Misalnya dengan cara mengisi ilmu dan mengisi attitude aku dan selalu mendengar orang-orang yang ada di sekeliling aku. Itu untuk diri aku sendiri. Tapi mimpi yang terbesar aku yaitu aku ingin menjadi pelatih catwalk Miss Universe. Itu mimpi terbesar aku. Dan untuk agensi aku mau garis manajemen makin bagus, makin solid, dan anak-anaknya makin luar biasa, dan pastinya intern makin kuat. Itu penting banget, intern makin kuat. Dan untuk beberapa session itu Ganevo udah internasional, udah nasional. Jadi aku udah bangga banget. Sekarang tinggal mempertahankan yang kayak gitu aja. Hal-hal seperti itu. Buat pribadi aku ingin mengisi diri aku lebih bagus lagi, attitude aku lebih bagus lagi, dan makin bisa menghargai proses yang ada. Aku itu aja. No, selama aku masih hidup, selama aku masih berjalan di hal seperti ini, aku akan terus mencari hal-hal baru yang akan membuat aku bertahan di dunia entertain. Karena aku sangat menghargai dunia entertain, aku menghargainya dengan cara aku total di sini dan memberikan hal-hal terbaik dari diri aku. Banyak banget, itu banyak banget. Kalau dari awalnya itu yang kami berawal dari namanya itu kalau nggak salah apa ya, pokoknya ada bertiga, aku, Daniel, EN, sama Ijeng. Step Danger, STD. Jadi nama grup dancer kami itu STD. Itulah pertama kali membangun uh, hal seperti ini yang menjadi Ganevo Management. Dan habis itu dengan Kak Ola itu sekarang udah di Jakarta. Itu adalah partner kerja yang luar biasa banget. Kami membuka agensi yang namanya itu pertamanya BUS, Be Yourself. Tapi nggak maju karena beberapa personil yang nggak kompak. Habis itulah menuju ke Ganevo Management dan aku dibantu oleh abang aku namanya Rizal Mustian. Dia memberikan tempat dan dia memberikan hal-hal yang luar biasa sama aku, dan barulah aku meniti karir aku sendiri. Begitu. Dan teman-teman tunggu, teman-teman aku takut ntar dijulitin habis ini. Teman-teman aku seperti Daniel, Vidya, Vidya Ayah Putri, aduh, Ayah Siska, Sartika, aduh banyak banget, ada Ola, banyak banget pokoknya, banyak banget tanpa banyak. Terima kasih buat semuanya. Muah. Begitu. Ya banyak pokoknya teman-teman aku yang selalu support adik-adik aku itu banyak banget. Ada Ayah, Ijeng, Daniel, Arnes, Siska, siapa lagi ya? Aduh, banyak banyak banget yang untuk dulu. Oke, jadi respon orang tua aku itu yang sangat luar biasa, dan dia itu melihat misalnya aku tampil di beberapa stasiun TV di Sumbar dan beberapa video klip yang ada di Sumatera Barat, mereka langsung nelpon, ya Allah luar biasa, lu masuk TV, lu artis, padahal kan cuma nampil begitu aja kan, tapi excitednya banget. Terus yang untuk modeling, mama mama aku tuh orangnya tuh cuek kan, dia nggak ngerti yang namanya modeling atau apa karena notaben itu tinggal di kampung. Tapi kalau mami aku, Nur Hasmi, dia itu benar-benar yang support. Ya Allah apa sih gitu? Apa yang harus dibutuhkan lagi? Bilang ini itu, ntar mami bantu karena Oke, aku cuma ngasih tahu satu, yaitu kalian jangan pernah lelah menghadapi apapun proses dalam hidup kalian. Kalian boleh berhenti, tapi itu sebentar. Lanjutkan perjalanan kalian sampai ke titik yang kalian inginkan.
Kalau dancer Sumatera Barat itu udah luar biasa. Aku boleh sebut nama nggak sih? Boleh. Jadi perkembangan itu luar biasa. Aku suka banget sama Fusion Crew. Mereka very energetic dan mereka itu punya genre yang kuat gitu. Jadi mereka tuh emang yang udah punya cap sendiri atau brand sendiri. Kalau mereka itu punya kekuatan. Terus Blitz, aku suka Blitz itu suka dengan eh, beberapa kejutan-kejutan yang diberikannya. Dan dua itu adalah bagi aku dancer yang luar biasa dan bagi aku dancer-dancer yang baru bermunculan sekarang itu juga bagus-bagus, fresh dan sangat mempunyai karakter juga. Cuman keinginan aku yaitu harusnya lebih banyak lagi hal-hal seperti jangan genrenya. Aku boleh ngomong kayak gitu nggak sih? Seperti hip hop aja. Aku nggak mau kayak gitu. Aku mau ada beberapa genre yang hadir di Sumatera Barat seperti androgini, seperti emang itu adalah hal yang berat karena androgini itu tidak hanya menukar penampilan tapi juga menukar bentuk dari koreo kita yang sedikit mengarah ke feminisme. Tapi bagi aku itu adalah hal yang harus dipertahankan karena dancer itu banyak macamnya gitu. Jadi maksud aku hal yang paling mendasar untuk perkembangan dancer adalah semua genre itu ada gitu. Oke guys, jadi aku merasa entah kenapa merasa luar biasa, entah merasa deg-degan, aku nggak tahu campur aduk itu sering diomongin, Ganevo itu sering diomongin di luar. Tapi satu ilmu aku, kalau kita sering diomongin berarti adalah iklan berjalan dan itu gratis. Terima kasih buat teman-teman. Jadi ada pertanyaan di Ganevo itu bayarnya mahal tapi ilmunya nggak sesuai gitu ya? Salah besar. Itu terbukti beberapa. Ganevo itu ada dua jalur. Pertama member dan yang kedua adalah tiga jalur talent, member, VVIP. Talent adalah artis-artis yang dibantu oleh Ganevo dan itu free semuanya, dibantu sama Ganevo. Itu sesuai dengan standar yang diminta sama Ganevo. Kalau member itu adalah mereka bayar masuk. Member itu bayarannya uang masuknya 850.000, itu udah free uang bulanan pertama dan uang bulan selanjutnya 250.000. Itu cuma mereka dapat pelatihan seperti biasa seperti member. VVIP uang masuknya untuk yang ngambil paket A itu paket B itu 2.500.000. Paket C 2.500.000. Itu free uang bulanan 2 bulan. Photoshoot dan dia diekspos. Untuk ambil paket B itu 3.500.000 dan mereka diekspos, mereka selalu di up terus. Apa-apa pasti mereka akan ditonjolkan karena mereka mengambil VVIP. Contohnya kita naik pesawat di bisnis, kita berduduk di bisnis, kita akan di servis begitu luar biasa sama pesawatnya. Begitu juga jadi cerdas besok. Untuk paket A itu 5 juta. Berarti yang masuk adalah orang-orang yang luar biasa di VVIP ini. Itu yang ngambil yang total buat anaknya. Kalau dia total buat anaknya, manajemen harus total juga dong buat mereka. Jadi begitu saudara. Jadi saudara harus cerdas untuk menyikapi apa yang ada. Karena Ganevo Manajemen adalah CV, bukan agensi biasa. Dan kami tertata mulai dari proses, organisasi, yayasan, kami itu ada semuanya. Surat hukum, MPWP, kami cukup semuanya. Makanya Ganevo untuk acara apapun, acara besar, casting Jakarta itu pasti Ganevo yang dipakai. Karena terbukti film-film yang artis-artis yang diambil dari daerah adalah artis Ganevo Manajemen gitu. Jadi itu ada kategori ya. Kalau mau masuk Ganevo jangan dibilang masuk Ganevo mahal, enggak, itu ada kategori. Kalau seandainya nggak ada uang itu bisa pakai surat miskin. Terima kasih. Bercanda gue, jangan marah. Aku lahir 1 Juli 94. Jadi orang suka bilang studio itu dikecil-kecilin umurnya. Enggak. Kalian bisa lihat di KK, di KTP. Jadi aku tuh bener-bener yang sedih banget. Kenapa sih? Gue tuh merasa jadi super rockstar gitu yang dibicarakan di mana-mana gitu. Jadi aku aneh kok. Aku dibahas, semuanya dibahas. Jujur, di antara coach yang lain aku paling kecil dan aku kebukti banget. Aku ngedance di Padang itu aku tamat SMA 2010 dan aku sekolah di NS Kayu Tanam. Oke, semakin panas. Jadi ini ada pertanyaan yang datang dari 3MOD. Mereka bilang Ganevo selalu dibilang nggak pantas untuk menjadi jawara di beberapa event dan dibilangnya gorengnya itu aja. Dan kelihatan seperti banci kalau nggak salah. Itu ya pertanyaannya.
Oke, pertanyaan pertama seperti Ganci. Yang pertama itu, aku mengusung genre androgyny without heels. Aku nggak pakai heels. Karena aku masih menghargai Sumatera Barat. Karena banyak yang bilang, yang ngechat aku jangan pakai heels dia ntar ketangkap sama pencata. Tapi aku nggak mikirin kesananya. Tapi emang aku mau androgyny yang aku tampilkan adalah androgyny yang masih berbentuk cowok tapi dandanan kayak cewek dan Korean cewek gitu. Tapi no heels gitu. Begitu. Terus yang kedua, yang bilang kalau karya aku tuh biasa-biasa aja. Aku masih ingat ketika Coffee to V, di mana aku dipuji oleh dancer Agnes Mo, yaitu Muhammad Abdul, bilang koreo aku itu penuh dengan dinamika dan punya arti tersendiri dan unik. Aku masih simpan videonya. Kata-kata itu yang membuat aku tuh menjadi hal yang berbeda. Dan dia bilang, ini siapa sih koreografernya? Ini pasti mempunyai musikalitas yang tinggi. Aku masih ingat. Oke, jadi yang bilang apa aku nggak pantas menang, tim aku nggak pantas menang atau segala macamnya, itu adalah sesuatu yang sangat tidak adil. Kenapa nggak adil? Karena semua itu kan proses. Kami mulai itu dengan proses latihan segala macam. Dan satu lagi, kami itu sangat total dalam segala hal. Kostum, penampilan, konsep. Jadi aku aneh aja ketika dibilang, itu nggak pantas tuh untuk jadi pemenang Ganevo Dancer gitu. Jadi ya, terus katanya kostumnya kayak kostum cewek. Gimana ya? Itu kan aku bilang tadi androgyny. Jadi sebelum ngomong itu dibuka wawasan, dibuka Google. Kalau nggak ada kuota minta sama aku. Apa sih androgyny itu gitu? Tapi ini sebenarnya adalah bagi aku ini adalah omong-omongan orang yang julid sih sebenarnya, nyampein ke sini, nyampein ke anak muridnya mungkin, terus anak murid ini nyebarin kemana-mana. Gitu-gitu doang sih, aku udah merasakan hal-hal kayak gitu. Tapi tetap yang namanya itu emas semakin ditempa itu akan semakin bersinar. Oke, yang bilang kok Ganevo sih semuanya pemenangnya gitu. Dan tapi sebelumnya aku mengucapkan hal luar biasa nggak terhingga buat 3MOD yang udah mengadakan acara ini luar biasa banget. Itu adalah mengekspos dancer yang ada di Sumatera Barat. Tepuk tangan dulu. Oke, terus aku jelasin kenapa Ganevo semuanya menjadi pemenang. Ini kan sosial media, sosial star. Jadi itu adalah fanpage-nya paling banyak, pendukungnya paling banyak, dan jujur, untuk semua agensi, aku jelasin ya, kalian nggak boleh ngomong seperti itu, kalian bisa cek Instagram Ganevo, yang ngeliat Ganevo itu beribu-ribu setiap harinya. Setiap aku ngeluarin Instagram, satu hari itu bisa dilihat 3.000 atau apa. Di situ udah terlihat kalau Ganevo itu emang di sosial banyak dilihat orang dan dilihat oleh teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah viewer Ganevo. Dan satu lagi, kita kan sama-sama berprestasi selama berproses dari awal sampai akhir. Ganevo selalu berada di top 3 untuk dancer, insya Allah. Dan itu adalah bukti di mana kami total dalam berkesenian, dan itu tidak boleh dilupakan oleh semua insan seni, dancer, spesialnya dan modeling di Sumatera Barat. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa, yaitu aku dibilang sombong, angkuh, dan merasa paling oke di Sumatera Barat. Enggak, salah. Jadi aku jujur, aku sombong dalam berkesenian benar, dimana aku mempertahankan segala karya-karya aku itu benar. Tapi yang namanya aku sombong ke orang lain, aku merasa tidak sombong, kecuali orang-orang yang suka omongin aku di belakang, aku pasti akan sombong, aku akan cuekin mereka gitu. Emang, cuman kalau bagi orang lain yang baru kenal aku nggak akan pernah sombong, begitu. Sudah, apa lagi ya? Kalau untuk yang katanya aku merasa paling bagus di Sumatera Barat, iya benar. Karena marketingnya itu benar. Kita harus ngakuin diri kita dulu. Ya, gue bisa melakukan hal ini dan gue pengen banyak orang masuk ke agensi gue karena gue punya kualitas. Kesombongan berkesenian, gitu maksudnya. Oke, buat semua yang nggak suka aku atau biasa dibilang oleh anak milenial itu haters, aku cuma bilang satu hal. Segala sesuatunya itu kalian jangan menyebarkan hal-hal yang kalian dengar dari satu arah. Kalian bisa bertanya sama aku karena aku ada Instagram. Kalian bisa tanya apa aja di situ dan aku akan jawab dengan senang hati. Oke,